Dikabarkan bahwa ketika dunia kekacauan terbuka, banyak buah yang kacau lahir, dan buah Nightsade adalah salah satunya. Jenis buah ini mengandung aura kekacauan yang mencengangkan yang dapat mengubah tubuh seorang pejuang dan mengembangkan tubuh kekacauan. Di saat yang sama, buah ini juga membawa jejak gas beracun dari bukaan langit dan bumi. Gas beracun ini keluar dari Triloka dan tidak termasuk dalam 5 elemen. Itu adalah racun kekacauan. Legenda mengatakan bahwa racun buah Nightsade sangat sulit untuk dihilangkan, karena merupakan sinar racun yang dihasilkan selama kelahiran kekacauan, yang diserap saat buah Nightsade matang. Meski hanya menyerap sedikit saja, itu tidak mudah dimusnahkan. Karena ini lahir dengan surga dan jalan surga, lahir dan besar, dan merupakan kesayangan dari segala sesuatu. Pantas saja racun ini begitu mengerikan. Legenda mengatakan bahwa bahkan jejak racun semacam itu dapat meracuni para master teratas, dan tidak ada aturan yang dapat melenyapkannya. Dan alasan mengapa Yang Mulia racun kekacauan tidak mati adalah karena setelah dia menelan buah bunga matahari naga ini, dia kebetulan diubah oleh energi kacau di dalamnya, dan basis kultivasinya menerobos, dan dia menjadi Yang Mulia. Ternyata itu adalah buah bunga matahari naga. Menebak asal buah ini, Qin Chen terkejut. Berdasarkan warisan dari Heavenly Poison Pill Venerable, ia dengan hati-hati menganalisis toksin tersebut, dan ternyata karakteristik toksin pada buah bunga matahari naga sangat mirip. Pil racun surgawi adalah kekuatan besar dalam Dao racun kuno. Untuk menjebaknya, ras iblis mengirim banyak Master Zun dari ras iblis jiwa dan ras iblis top lainnya untuk menekannya. Itu tidak ada duanya di surga. Tetapi bahkan Yang Mulia pil racun surgawi belum pernah melihat hal-hal seperti buah bunga matahari naga, tetapi hanya melihatnya di buku-buku kuno, jadi semua analisis Yang Mulia pil racun surgawi hanyalah spekulasi dan teori buah bunga matahari naga. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar tenggelam, menggunakan catatan pil racun surgawi, dan mulai merasakan kekuatan racun ini. Kekuatan beracun melonjak di tubuh Qin Chen, dan dalam buku asal-usul di benak Qin Chen, tiba-tiba peradaban beracun yang lebih menakjubkan muncul. Gas racun korosif yang awalnya tertinggal di tubuh Qin Chen segera bergabung dengan api entropi racun langit di dalam tubuh Qin Chen. Nyala api entropi racun langit yang awalnya memancarkan cahaya hijau gelap melambung, seolah-olah itu telah ditambah dengan sangat baik. Kekuatan beracun yang dapat membakar dao surga dan menekan semuanya terpancar dari api entropi racun surga. Qin Chen terkejut, api entropi racun surgawi saat ini dapat menekan bahkan dao surgawi, yang dekat dengan alam yang mulia. Dengan kata lain, setelah api entropi racun langit menyerap jejak kekuatan racun ini, itu cukup untuk melukai Yang Mulia. Ini hanya karena penyerapan jejak racun. Jika bisa menyerap semua kekuatan racun di Chaos Poison Venerable, api entropi racun langit pasti bisa naik ke level yang mencengangkan dan akan menjadi kartu truf lain untuk Qin Chen. Tiba-tiba, mata Qin Chen menatap Chaos Poison Venerable, dan ada cahaya redup di matanya. Orang ini adalah harta yang besar. Entah itu energi kekacauan di tubuhnya atau racun dari buah Nightsade, itu bertentangan dengan langit. Chaos Poison Venerable merasakan tatapan Qin Chen, wajahnya menjadi hijau, karena mata pihak lain terlalu menakutkan dan tajam, menatapnya seolah-olah melihat kecantikan tiada taraf. Tiba-tiba, Yang Mulia racun kekacauan menatap Qin Chen, kulit kepalanya mati rasa, seluruh bulu di tubuhnya berdiri, dan cahaya mengerikan keluar dari pupilnya, menatap Qin Chen dengan tak percaya. "Bocah, bagaimana racun di tubuhmu hilang?" kata Chaos Poison Venerable bergumam, tidak bisa percaya, karena racun yang dia bungkus di sekitar Qin Chen menghilang perlahan dengan cepat. Qin Chen mendesak api entropi racun langit, tersenyum di sudut mulutnya. Dan tiba-tiba, racun hijau berkabut perlahan naik ke tangan Qin Chen, seperti seutas asap biru, terus berputar. "Bagaimana Anda melakukannya?" Chaos Poison Venerable berkata dengan takjub, kulit kepalanya mati rasa, selama bertahun-tahun,
dia telah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk menahan racun ini, tetapi setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan cara. Bagaimana Qin Chen melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Napas Chaos Poison Venerable langsung menjadi terburu-buru. Jika dia bisa mendapatkan metode Qin Chen untuk mengendalikan racun ini, bukankah dia akan maju dengan pesat? Sebenarnya sangat sederhana, apakah Anda ingin tahu? Saya akan ajari kamu, kata Qin Chen dengan senyum ringan. Setelah jeda, dia menatap gas beracun hijau di tangan Qin Chen, dan dia ragu-ragu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda benar-benar dapat memberitahu saya cara mengendalikan racun ini, saya dapat menyelamatkan keluarga Qingsu ini. Emang kamu bisa menaklukkan keluarga Qingsu? Jawab Qin Chen mencibir, matanya berbinar dengan cahaya aneh, dan tersenyum, tapi selama kamu tunduk padaku, aku akan mengajarimu. Mendengar itu, Chaos Poison Venerable tiba-tiba marah. Nak, apakah kamu bermimpi? Kata Chaos Poison Zun, aura mengerikan melonjak dari tubuhnya. Oke, jangan pura-pura lagi, kamu seharusnya sudah diracuni sebelumnya, lalu terus mendorong, sebelum aku mengambilnya, kamu takut kamu akan benar-benar membusuk oleh racun ini, dan kamu akan berubah menjadi abu di tempat. Karena racun tersebut telah menembus ke dalam organ dalam Anda, yang bahkan sudah mulai membusuk. Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana Anda tahu? Chaos Poison Venerable memandang Qin Chen dengan kaget, karena apa yang dikatakan Qin Chen persis seperti kondisi tubuhnya. Hanya saja begitu kata-kata ini keluar, Chaos Poison Venerable langsung tutup mulut. Qin Chen sepertinya mengetahui pikiran yang mulia racun kekacauan, dan berkata sambil terkekeh, sebenarnya, terlalu mudah untuk melihat, yang mulia, naik ke puncak seni bela diri, vitalitas yang mulia di tubuhnya telah diubah menjadi satu, itu hampir tak ada habisnya. Ia dapat menghancurkan surga dan bahkan membentuk domainnya sendiri. Bisa dikatakan lancar dan bebas, dan semua sumber adalah satu. Tapi saat kamu menembak sebelumnya, di antara gerakanmu, aura yang mulia sangat halus, tapi ada rasa frustrasi yang tak terlukiskan. Situasi ini sangat jarang. Jelas racun ini sudah mulai meresap ke dalam organ dalam Anda. Bahkan di asalmu, kamu telah mencapai titik yang sangat berbahaya. Jika Anda tidak membuang racun ini, Anda hanya akan memiliki masa hidup paling lama ratusan tahun. Bahkan dalam 100 tahun ini, kamu akan menjadi 100 tahun yang paling menyakitkan. Tubuh fisik Anda akan membusuk sedikit, lalu daging, tulang, dan organ dalam. Namun, karena kekacauan di tubuh Anda tidak akan mati secara langsung, tetapi Anda akan mati secara perlahan. Ini adalah siksaan yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Betapa menyedihkan yang mulia kekacauan-kekacauan. Tuan racun kekacauan tampak ketakutan, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, karena apa yang dikatakan Qin Chen memang benar adanya. Selama bertahun-tahun, racun dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Organ dalam telah terkorosi, selain itu, dia juga merasa tidak akan bisa hidup lama, dan dia selalu memiliki keinginan untuk mengubah jalan. Tapi bagaimana anak ini bisa tahu? Qin Chen menyentuh hidungnya, lalu berkata lagi, buah kekacauan yang tidak sengaja kamu telan di medan perang 10.000 ras disebut buah Solanum. Inilah ciri-ciri buah Solanum. Itu diserang oleh toksin buah Solanum. Yang mulia tidak bisa menolak, mereka hanya bisa menunggu kematian, tapi itu bukan tidak mungkin. Buah Solanum, tubuh Chaos Poison Venerable terguncang. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba mencari tahu buah kekacauan apa yang dia ambil, mencoba mencari solusi. Namun, buah kekacauan sangat langka sehingga dia telah mencari di seluruh tempat dan tidak pernah menemukan yang serupa. Sekarang dia mendengar nama dari Qin Chen, betapa tidak terkejutnya dia. Qin Chen langsung melepaskan api entropi racun surgawi,
dan pada saat yang sama membuka tungku pil emas Azure 10.000 dimensi. Melihat itu, tatapan Chaos Poison Venerable memadat. Sepertinya dia pernah mendengar nama ini di buku kuno tertentu. Kekuatan alkimia di surga, orang kuat yang dihormati oleh semua ras. Nah, sekarang kamu bisa percaya bahwa Ben Shao. Selama Anda menyerahkan diri pada Ben Shao dapat mengobati luka Anda. Kalau tidak, dalam 100 tahun, Anda akan mati. Qin Chen berkata dengan tenang. Hahaha, biarkan dewa ini menyerahkan diri padamu anak kecil, kamu terlalu naif. Kata Tuan Racun Kekacauan pergi menghilang. Ji Wuxu berkedip dan mendatangi Qin Chen, sambil mengerutkan kening dan berkata, biarkan saja pria itu pergi. Seharusnya Anda dapat mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya. Kata Ji Wuxu. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan mendengus tiba-tiba, jejak darah menetes dari sudut mulutnya, dan ada cahaya beracun yang samar di dalam darahnya. Apa kamu terluka? Ji Wuxu berkata dengan cemas. Tidak masalah, jawab Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, itu hanya luka kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata King Suetian dan yang lainnya mendekat, dengan sinar hijau gelap di wajah mereka. Jelas semuanya beracun. Tidak apa-apa, cepat atau lambat dia akan kembali. Jawab Qin Chen tidak khawatir sama sekali, lalu melirik kekosongan tidak jauh, dan berkata dengan ringan, pertama, selesaikan beberapa pencuri kecil dulu. Tidak baik, kata leluhur keluarga Jiang dan yang lainnya di kejauhan, kulit kepala mereka mati rasa dan ingin bergegas kembali, tetapi sudah terlambat. Aliran cahaya jatuh, dan sekelompok orang mengelilingi mereka semua, beberapa dari mereka menjadi pucat dan ekspresi mereka kusam. Nenek moyang keluarga Jiang dan yang lainnya terlempar ke tanah, menyeringai menyakitkan, tetapi mereka takut untuk berteriak. Dasar sekelompok orang miskin, mereka bahkan tidak memiliki cincin penyimpanan. Ji Wuxu berkata dalam hati. Nenek moyang keluarga Jiang hampir tidak bisa menangis tanpa air mata. Cincin penyimpanan mereka baru saja dijarah oleh Chaos Poison Venerable, dan tidak ada harta yang baik dari mereka. Master Sekte Qin, semuanya, saya tidak akan berani di sini lagi, biarkan saya pergi. Kata nenek moyang keluarga Jiang dan yang lainnya berkata dengan gentar, bahwa mereka benar-benar ketakutan. Bahkan Yang Mulia Kekacauan tidak dapat mengambil keluarga Kingsu. Di mana mereka memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan keluarga Kingsu, hati mereka benar-benar kosong. Biarkan kamu pergi, tidak ada hal yang mudah, tahan mereka, biarkan orang-orang di bawah komando mereka diambil hartanya untuk menebus orang, dan kemudian, tarik pasukan mereka ke kamp keluarga Kingsu. Kata Ji Wuxu mencibir. Kemudian saat ini, Qin Chen menyembuhkan semua orang. Tangan kanan Qin Chen melawan tubuh Yu Qiansu, dan api entropi racun langit melonjak dan memasuki tubuh Yu Qiansu, tetapi itu tidak melukai Yu Qiansu, tetapi terus berkeliaran di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, semua racun di tubuh Yu Qiansu telah diserap. Wajah Yu Qiansu kembali cerah, dan setelah Qin Chen menyerap racun ini, api entropi racun surgawi sedikit meningkat, dan peradaban racun dalam kitab asal juga ditingkatkan. Tentu saja, Qin Chen sangat terkejut, terutama setelah Yu Qiansu dan yang lainnya menyebarkan racun dari kekacauan ini, strukturnya menjadi lebih jelas, dan dapat dipahami oleh Qin Chen dan diserap oleh Qin Chen. Selanjutnya, Qin Chen mengikuti hukum dan menyerap semua racun yang kacau di tubuh Jiruyu, Ji Wuxu, King Qiuzi, Raja Iblis Liger, dan seterusnya. Api entropi racun surgawi dinaikkan lagi, dan napasnya meroket. Jika saya benar-benar dapat menyerap racun kekacauan di tubuh Poison Master of Chaos, mungkin akan ada lompatan kualitatif dalam api entropi racun surgawi saya. Gumam Qin Chen berpikir, namun, Yang Mulia Kekacauan tidak mempercayainya, tetapi Qin Chen tidak terburu-buru. Terlepas dari apakah Tuan Kekacauan beracun akan tunduk kepadanya, Qin Chen telah mendapatkan banyak keuntungan kali ini,
dan dia percaya bahwa Tuan Kekacauan Beracun ingin hidup, dia akan kembali cepat atau lambat. Qin Chen sangat percaya diri. Pergilah, ayo bersiaplah. Sekarang urusan keluarga Kingsu telah diselesaikan, sekarang saatnya untuk menyelesaikan urusan keluarga Zhuge. Kata Qin Chen menginstruksikan, matanya berbinar tajam. Pada saat ini, dalam kehampaan di kejauhan, Chaos Poison Sovereign kembali batuk darah. Sialan, jika bukan karena racun di tubuhku, dewa ini pasti telah menangkap anak itu dan mengambil semuanya darinya. Gumam Chaos Poison Venerable menggertakkan giginya. Namun, untungnya, saya mengetahui bahwa buah Chaos yang saya konsumsi disebut Night Sade. Saya akan memeriksa buku klasik untuk melihat apakah ada obat untuk Night Sade. Ini juga alasan mengapa Chaos Poison Venerable langsung pergi. Sekarang dia tahu buah kekacauan yang dia telan, mungkin saja dia akan menemukan solusi. Keluarga Zhuge juga merupakan puncak alam surga selatan, mungkin akan ada beberapa harta di sana. Saya harus pergi secepat mungkin dan mencari dengan keras, jika tidak, aku akan mendapat masalah jika terlambat. Kata Yang Mulia racun kekacauan menghilang ke dalam kehampaan sambil mengutuk. Keesokan harinya, di antara keluarga bangsawan Kingsu, kapal perang naik ke langit dan terbang menuju keluarga Zhuge. Tanah leluhur keluarga Zhuge terletak di domain Celestial inti di bagian utara dari alam Celestial Selatan. Keluarga Zhuge telah beroperasi di dunia selatan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki sejarah panjang. Namun, setelah berita tanah makam pedang menyebar, beberapa kekuatan di wilayah di bawah yurisdiksi keluarga Zhuge juga melonjak secara diam-diam, dan mulai membagi wilayah keluarga Zhuge. Satu-satunya sesepuh yang masih hidup di keluarga Zhuge menyadari krisis tersebut, dan menyerang dengan paksa, mendominasi dan keterlaluan, langsung memenggal kepala beberapa tuan keluarga pembuat onar, seperti membunuh ayam dan monyet. Dan pada saat ini, di langit, beberapa kapal perang besar muncul. Semua orang berseru, dan tidak bisa menahan kutukan di dalam hati mereka. Mereka tidak mengira bahwa orang-orang dari 10.000 ras ini akan datang begitu cepat. Di antara kapal perang, Qin Chen terbang keluar dan menatap keluarga Zhuge di bawah. Di alam semesta takdir yang luas, ada aura orbit surgawi yang beredar, dan takdir mekar, mengejutkan Qin Chen. Dunia ini luar biasa. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap semuanya. Di tanah leluhur keluarga Zhuge di bawah, ada kesunyian yang mematikan, tetapi ada gelombang pembunuhan yang mendebarkan. Jelas, di tanah leluhur ini, ada hal-hal luar biasa dengan kekuatan luar biasa. Master Sekte, mengapa kita tidak melakukannya secara langsung dan menerobos tanah leluhur keluarga Zhuge ini? Kata Raja Iblis Singa, harimau dan lainnya terbang, kali ini seluruh pasukan dikirim, karena mereka tidak hanya ingin menerobos tanah leluhur keluarga Zhuge, mereka juga ingin mengambil alih kekuatan keluarga Zhuge dan menggabungkannya dengan wilayah keluarga Kingsu, untuk membentuk satu kekuatan yang sangat besar. Jangan khawatir, biarkan aku mengamati dengan hati-hati untuk sementara waktu. Kata Qin Chen berjalan di alam takdir, memacu mata takdir, dengan hati-hati menatap dunia ini, dan menemukan banyak petunjuk, dan hatinya sedikit bermartabat, karena dunia ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Qin Chen, tanah leluhur keluarga Zhuge ini luar biasa. Kata Ji Wuxu muncul di samping Qin Chen, dia juga ahli formasi, dan dia berkata dengan suara kental, setelah melihat beberapa petunjuk. Kamu juga bisa melihatnya. Kata Qin Chen mengangguk dan menyipitkan mata, jika saya tidak salah menebak, tanah leluhur keluarga Zhuge ini seharusnya menjadi tempat khusus, dan baru kemudian ditempati oleh keluarga Zhuge. Ada beberapa aura kuno yang tersisa di sini, kata Qin Chen tersenyum, karena dia berterima kasih kepada keluarga Zhuge, dia juga penguasa jalan takdir, dan dia memiliki warisan mending Heaven Palace, lebih sulit menghitungnya daripada mencapai langit. Selanjutnya, Qin Chen mulai berjalan dalam takdir surga, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, seolah-olah dia sedang mengukur tanah.
Ketika berita itu kembali ke kubu koalisi, semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mereka berpikir bahwa ketika klan 10.000 turun, mereka akan langsung menyerang keluarga Zhuge, menghancurkan formasi besar, dan mengambil semuanya, tetapi siapa sangka bahwa pihak lain tidak terburu-buru sama sekali, dan dia bebas untuk berkeliaran dan punya waktu untuk hangout. Selain itu, berita kedatangan klan 10.000 klan di wilayah surga takdir menimbulkan sensasi kekerasan di alam surga selatan. Banyak orang berkerumun, banyak dari mereka datang dari tempat lain, dan bahkan datang dari Laut Void di luar kota Nandou. Karena semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan terkait dengan masa depan alam surga selatan. Siapapun yang bisa menang akan dapat mendominasi alam surga selatan di masa depan, dan itu terkait erat dengan semua orang di alam surga selatan. Banyak misteri yang perlu dipelajari dari Qin Chen untuk membuat mereka penasaran. Tentu saja, tidak ada yang berani lancang, takut dibombardir dan dibunuh oleh kekuatan sekte 10.000 klan. Semua langit selatan tahu kekejaman Qin Chen. Sekelompok master muncul satu demi satu, bersembunyi di kehampaan yang jauh, tidak berani mendekati kapal perang klan 10.000 klan, tetapi satu demi satu mengatur susunan pemantauan untuk mengamati di sini dan melakukan siaran langsung. Semuanya, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah ada sesuatu untuk didiskusikan? Kata banyak orang menjadi pucat, tubuh mereka lemah, dan kaki mereka gemetar. Mereka semua berasal dari beberapa kekuatan yang secara alami mengetahui beberapa informasi. Belum lama ini, Yang Mulia racun kekacauan menyerang keluarga Kingsu, leluhur keluarga Jiang, dan leluhur berkekuatan tinggi lainnya karena menonton dari pinggir, menyebarkan berita, dan kemudian diambil langsung oleh mereka, dan setelah uang tebusan yang sangat besar dirilis, seluruh keluarga mereka dikosongkan. Selain itu, banyak kekuatan seperti keluarga Jiang hanya dapat mengandalkan keluarga Kingsu dan menandatangani kontrak sebelum mereka pergi. Sekarang, akankah 10.000 ras melakukan sesuatu terhadap mereka? Semuanya, saya bukan kekuatan di dekat keluarga Zhuge, dan saya tidak memiliki keluhan dengan klan 10.000 klan. Apakah Anda sembarangan dalam melakukan ini? Saya dari Pavilion Tingtian, sebuah kekuatan yang berspesialisasi dalam mengumpulkan peristiwa di alam surga. Saya tidak punya niat jahat ketika saya datang ke sini. Saya hanya ingin merekam peristiwa bersejarah ini di alam surga selatan. Ya, saya anggota informan Nantian. Tujuan kami adalah untuk merekam banyak peristiwa besar yang telah terjadi di alam surga selatan. Kami selalu bertindak adil. Kata banyak orang, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar, karena mereka takut akan diculik seperti keluarga Jiang dan pasukan lainnya. Itu benar-benar salah. Namun, di hadapan Master Iblis yang menakutkan seperti Master Iblis Liger dan Harimau, Raksasa, dan monster dengan mulut dan taring biru, tidak ada yang berani mengatakan itu. Ini adalah kekuatan yang bahkan Chaos Poison Venerable berani mengalahkan mereka. Bukankah itu mencari kematian? Raja Iblis Liger dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi diam-diam mengelilingi kerumunan, sangat tenang, dan tidak bergerak. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya dan menjadi semakin takut, dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh 10.000 ras ini. Haha, pada saat ini, tawa nyaring tiba-tiba terdengar, mengejutkan dunia dan dunia bergemuruh. Banyak orang terkejut, momentumnya terlalu menakutkan. Di kejauhan, beberapa sosok datang, sangat tinggi dan mendominasi. Mereka benar-benar orang-orang dari Qin Chen dan Ji Wuxu yang telah selesai mengamati takdir dunia. Iblis Qin ada di sini, kata seseorang berbisik, itu dilirik oleh banyak orang. Memanggil Demon Qin secara langsung, bagaimana bisa nama ini diucapkan di depan patriark dari ribuan ras? Untungnya, Qin Chen masih jauh dari sini, dia seharusnya tidak mendengarnya, kalau tidak mereka semua akan sial. Yah, Iblis Qin, siapa yang memberiku gelar itu? Terlalu berlebihan untuk menyebut talenta muda sepertiku sebagai iblis. Qin Chen berkata demikian,
mengerutkan kening, dan berjalan dengan acuh tak acuh, seolah-olah seorang kaisar sedang berpatroli di dunia. Matanya tajam, menyapu semua orang di lapangan seperti pisau tajam, membuat semua orang menggigil, dan jiwa mereka tampaknya membeku. Di bawah tekanan, mereka menundukkan kepala, dan menjadi sulit bernapas. Apa yang istimewa? Apakah itu seekor anjing? Telinganya sangat bagus, kata banyak orang pelan, dan persepsi ini terlalu tajam. Orang itu hanya bergumam pelan, dan dia bisa mendengarnya bahkan sejauh ini. Untuk sementara waktu, banyak orang menjadi lemah dan kulit kepala mereka mati rasa. Kamu yang mengatakannya kan? Ucap Qin Chen menatap seorang pria tua. Pria ini sangat tua, dengan janggut abu-abu, gemetaran, dan tidak lemah dalam kultivasi. Dia adalah master guru suci tahap akhir, tetapi dia dikirim ke garis depan untuk melakukan pengamatan. Kaki lelaki tua itu melunak dan dia hampir berlutut. Di bawah tekanan nafas Qin Chen, dia tersenyum dengan susah payah dan berkata dengan senyum kering, "Master Sekte Qin, ini adalah kesalahpahaman." Meskipun dia tertawa, dia tampak jelek saat dia menangis. Punggungnya basah, dan dia berdiri tidak stabil. "Apakah aku begitu menakutkan?" kata Qin Chen mengerutkan kening, merasa tertekan, dan menepuk pundaknya. Pihak lain sangat ketakutan hingga kakinya gemetar dan dia hampir berlutut, berpikir bahwa Qin Chen akan membuatnya mati di tempat. "Pendahulu tua, kamu adalah gelombang depan, dan pemuda ini adalah gelombang belakang. Saat saya menunggu gelombang balik, ada api di hati saya dan cahaya di mata saya. Waktu seharusnya beruntung bertemu kita seperti ini, dan surga akan lebih baik karena kita," kata Qin Chen. Dia tidak melakukan apapun, karena takut pihak lain terkena serangan jantung. Ya, apa yang diajarkan Master Sekte Qin memang benar," kata pria tua itu mengangguk berulang kali, berkeringat dingin di dahinya. "Semuanya, jangan gugup," kata Qin Chen melambai kepada semua orang, mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresinya ramah. Takut menakut-nakuti pihak lain, dia berkata, "Apakah kamu tidak ingin mengetahui beberapa informasi tentang kuburan pedang? Sebagai kekuatan di alam celestial selatan, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Alam surga telah memberikan beberapa kontribusi, dan itu juga merupakan tanggung jawab untuk membiarkan semua orang di alam surga selatan mengetahui kebenarannya," kata Qin Chen, membuat banyak orang tercengang, mengira naskahnya salah. Apakah Qin Chen ini begitu mudah untuk diajak bicara? Banyak orang menyatakan beberapa keraguan, tetapi melihat bahwa Qin Chen tampaknya tidak palsu, mereka tidak dapat membantu tetapi bertanya dengan lembut apa yang terjadi di gundukan pedang. Apakah itu tanah leluhur paviliun pedang Tongtian, dan itu adalah dikabarkan bahwa iblis telah muncul, apakah itu benar atau tidak? Pada saat ini, banyak formasi pengawasan menyala, mengarah ke Qin Chen. Qin Chen sangat tenang, dan berkata, "Tempat kuburan pedang sangat misterius. Tuan ini telah keluar dari jurang pedang hidup-hidup, mengetahui beberapa rahasia, dan tidak apa-apa untuk memberitahu kalian bahwa kuburan pedang memang situs paviliun pedang Tongtian kuno. Di jurang pedang, ada banyak kekuatan kendo kuno yang terkubur di sana," kata Qin Chen sangat tenang dan berbicara dengan bebas. Dia tidak hanya dengan jelas memberitahu semua orang bahwa gundukan pedang adalah tempat paviliun pedang Tongtian, dia juga mengatakan bahwa banyak kekuatan tertinggi dari paviliun pedang kuno dimakamkan di jurang pedang, dan bahkan nenek moyang pedang masih ada di dalam, dan belum mati, dia hidup dengan kesadaran jiwa. Semua orang tahu bahwa saya pernah dikejar oleh leluhur iblis, dan juga Zhu Gerulong juga ingin menyakiti saya. Untungnya, ya, setelah melihat Ben Sao, leluhur pedang di dasar Burial Sword Abyss merasa bahwa bakat Ben Sao mengejutkan dunia. Dia merasa bahwa aku ditakdirkan untuk mewarisi kekuatannya. Jadi dia bangun dan membunuh Zhu Gerulong, dan memberitahu bahwa jika saya dalam bahaya di masa depan, saya bisa memasuki kuburan pedang dan memintanya keluar dari gunung. Kata Qin Chen terlihat sangat tenang. Benar saja,
Banyak orang terkejut dengan berita itu. Secara khusus, banyak orang di alam surga selatan menonton siaran langsung ini, menghubungi melalui formasi, melihat layar, dan mempelajari berita. Mereka tidak mengenal Qin Chen, dan mereka tidak mengenal Suotum. Ekspresi mereka sangat serius saat ini. Tidak heran jika klan 10.000 klan begitu sombong sehingga leluhur pedang kuno dari paviliun pedang Tongtian mendukung mereka.